Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita buka acara Manarima hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini kami kembali diberi waktu untuk bisa belajar tentang firman Allah, sehingga kami boleh makin mengerti tentang rahasia-rahasia firman-Mu, khususnya peristiwa akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita tetap akan berkonsentrasi dengan materi pertama. Kali ini adalah mengenai hal yang keempat tentang materi pertama, dasar pandangan doktrin Pentakosta murni tidak mengartikan kuda putih sebagai antikristus. Sekali lagi, dasar pandangan doktrin Pentakosta murni tidak mengartikan kuda putih sebagai antikristus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sudah saya jelaskan dalam episode yang lalu bahwa ada dua pandangan mengenai kuda putih. Yang pertama diartikan sebagai antikristus, yang kedua diartikan sebagai kegerakan rohani besar akibat pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus, ya. Nah, mengapa doktrin Pentakosta murni tidak mengartikan kuda putih sebagai antikristus? Dasar alasannya adalah antikristus tidak akan menyatakan diri sebelum ketujuh materai Allah dibuka dan digenapi seluruhnya. Jadi sebelum gereja sempurna itu disempurnakan dan disingkirkan, maka tidak ada penyataan antikristus. Jadi antikristus tidak mungkin dinyatakan sebelum gereja itu disingkirkan, atau pandangan lain katakan diangkat. Tetapi kalau doktrin Pentakosta murni katakan disingkirkan. Ya, jadi gereja yang sempurna tidak mengalami antikristus. Nah, antikristus muncul setelah gereja sempurna itu disingkirkan. Jadi itu alasannya kenapa tidak diartikan sebagai antikristus. 7 materai ini harus dinyatakan terlebih dahulu. Ya, harus dibuka baru antikristus itu bisa muncul. Jadi digenapi. Hal yang kedua, karena dikatakan dalam Wahyu 6 ayat yang kedua bahwa kuda putih dan penunggangnya akan keluar sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saudara sekalian, kalau itu diartikan sebagai antikristus, berarti antikristus itu akan muncul sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Padahal tidak demikian nyatanya. Antikristus itu dikalahkan dan dimusnahkan pada waktu Yesus datang kedua kali, tidak terus menjadi pemenang, ya. Jadi artinya bahwa pemenang itu tetap adalah Yesus yang akan mengalahkan antikristus. Jadi antikristus tidak akan bisa menjadi pemenang dan merebut kemenangan. Hal yang ketiga adalah mengenai warna putih dalam Alkitab pada umumnya memiliki arti yang positif, tidak memiliki arti yang negatif. Putih melambangkan tentang kesucian, kekudusan. Itu bisa dilihat di Matius 17 ayat yang kedua, Matius 28 ayat yang ketiga, Markus 9 ayat yang ketiga. Dalam kitab Wahyu itu sudah saya sebutkan dari Wahyu pertama sampai Wahyu terakhir, itu juga ayat-ayat yang memakai kata putih selalu melambangkan arti yang positif. Kemudian alasan yang keempat kenapa tidak diartikan sebagai antikristus, karena kuda putih yang di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11, mari kita akan membaca bersama-sama supaya kita bisa membandingkan. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kemudian ayat 13 dikatakan bahwa dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya, ininya pakai huruf besar, adalah firman Allah. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja
dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Yesus juga datang dengan kuda putih. Dia menunggangi kuda putih di dalam Matius 19. Itu sebetulnya kuda putih di dalam arti yang positif. Ya, bukan kuda putih dalam arti yang negatif. Karena tadi dikatakan bahwa namanya adalah Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya adalah Firman Allah, namanya adalah yang setia dan yang benar. Yaitu itu sesuatu yang diartikan positif, sama seperti kuda putih yang dalam Wahyu 6 ayat yang kedua harus diartikan sebagai sesuatu yang positif. Ya, jadi kedatangan Yesus yang kedua kali yang disertai dengan seluruh tentaranya itu akan datang dengan menunggang seekor kuda putih juga. Jadi itu sebabnya saudara sekalian, kalau kuda putih melambangkan kegerakan rohani besar akibat pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus, itu sesuai dengan Matius 24 ayat 14, di mana dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia. Itu baru datang kesudahan, di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apapun yang kami sampaikan boleh memperkaya rohani kami. Kami boleh makin mengerti tentang rahasia firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami harapkan bahwa andai kata pun Tuhan dari penjelasan-penjelasan ada perbedaan pendapat, biar ini akan menambah wawasan kami untuk memperkaya wawasan kami Tuhan, bukan menjadikan ajang perdebatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.